terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih membahas tentang tahun politik dan tantangan bagi media. Dan saya juga masih berada nih menikmati air mancurnya Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya. Salah satu trademark. Jadi bikin mahasiswa makin semangat Ya, belajar. semakin santai dan dengan suasana senang, bahagia gitu, itu ilmu akan lebih mudah gitu ya? dibanding dalam keadaan tegang itu kan tidak. Jadi itulah mekanisme sistem yang kita bangun untuk memudahkan mahasiswa menyerap pengetahuan. Juga politik kita nggak tegang, Prof. Seharusnya. Harus lebih adem lagi di tahun politik. Supaya masyarakat juga tidak tegang di bawah kan. Ya. Nah tadi kita sempat terpotong, Prof. Saya kan sempat tanyakan tantangan media kan banyak banget tuh, Prof ya di tahun ini seperti itu. Nah yang terberat kira-kira ketika Prof menjadi Ketua KPI saat itu, kemudian melihat untuk jelang 2019, apa perbedaan yang mungkin akan signifikan, apalagi dengan media yang juga berubah setiap tahun? Kita di sini ya? Oke, boleh. Sambil sama izin ya? mahasiswa. Ini ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi nanti boleh sambil belajar. Dosen sama mahasiswa harus dekat. Harus dekat. Gimana? Tadi soal 2014 ya? Benar ya kan, pernah jadi Ketua KPI, kemudian sekarang kembali lagi ke kampus gitu kan? Ya. Apa yang mungkin akan terasa berbeda gitu, apalagi untuk pilpres yang pernah Prof rasakan, apalagi dalam perkembangan media yang cukup signifikan gitu, hanya berapa tahun ya, dari 14 kemudian ke 19 itu kan singkat tapi begitu cepat. Ya, saya katakan tadi kan mulainya media dan politik itu sudah mulai bermain mata itu 2009. Perselingkuhan itu. Saya sudah melihatnya ke sana gitu kan. Dan sudah saya prediksi ini akan semakin erat kaitannya. Dan itu ternyata terbukti 2014. Nah, saya kira ada mahasiswa juga dan masyarakat awam melihat sangat begitu signifikan antara perbedaan media yang mendukung partai tertentu atau media mendukung calon presiden tertentu, itu kan terus kemudian terjadi vis-a-vis antara media satu dengan media yang lain. Itu sangat-sangat terjadi pada 2014. Nah, perkembangannya adalah apakah 2019 akan lebih parah? Bisa saja. Kenapa? Karena sekarang begini. Kalau dulu mungkin itu terpolarisasinya antara dua media. Satu media lawan media yang ada yang bilang media merah dengan media kuning. Dan itu kita bilang itu aja ya, kita pakai ini saja. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang hampir setiap partai punya media. Ya, jadi ada partai baru itu sudah punya beberapa media, bahkan banyak media. Jadi yang akan terjadi adalah pertarungan antara media yang mengusung afiliasinya. Nah, apakah ini benar secara konsep dan hakikatnya pers sebagai the fourth estate itu? Nah, menurut saya kan berbahaya. Nah, ini yang seharusnya dari awal kita ingatkan untuk baik kepada medianya maupun kepada orang politiknya, terutama kepada masyarakat, bahwa media hari ini tidak lagi seideal yang kita bayangkan ketika kita menyematkan tanda sebagai the fourth estate. Ya kan? Media sudah, kita tadi istilah berselingkuh. Yang seharusnya tidak boleh. Media tidak boleh mengganggu, bermain mata dengan politik. Politik tidak boleh mengganggu media. Dia harus ditempatkan pada posisinya. Kalau kemudian politik, orang-orang politik mau menggunakan media sebagai sarana sosialisasi, boleh. Karena itu fungsi dia. Tetapi jangan hanya untuk satu kepentingan saja. Gimana akhirnya masyarakat di Indonesia? Apakah memang justru semakin bingung, membantu, atau seperti apa? Masyarakat itu saya kategorikan ada beberapa kecerdasan, kemampuan untuk cerdas di dalam memilih dan memilah media. Ada masyarakat yang sangat awam yang tidak paham tentang bagaimana media itu diproduksi atau bagaimana media itu melaksanakan fungsinya. Dia hanya menerima begitu saja ketika muter TV, tekan remote, terus tiba-tiba muncul apa yang ada, terus kemudian menerima seolah-olah itu adalah fakta yang benar. Itu kan hyper reality menurut teorinya Baudrillard. Terus kemudian ada masyarakat yang memang sudah terliterasi. Dia tahu bahwa media sekarang itu ada pergeseran. Nah, kalau kita tiba pada masyarakat yang cerdas seperti ini, itu tidak ada masalah. Tapi sayangnya orang-orang yang seperti ini kan sangat kurang di Indonesia. Angka mereka masih sangat minoritas dibandingkan yang mayoritas yang memang belum paham terkait media. Belum lagi kalau kita bicara soal media online. Sekarang orang terima SMS, terima WA, terus kemudian buka di Facebook dan sebagainya, ada hal-hal yang unik dan terus kemudian di-share begitu saja tanpa verifikasi, tanpa terus kemudian dia tidak senang sama satu kandidat, sudah dikata-katain dengan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang melecehkan dan seterusnya. Itu kan karena apa? Karena literasi medianya nggak kuat.
Tidak cerdas mereka melihat media, karena mereka pikir media itu ya terserah saya mau pakai untuk apa. Tapi dia lupa bahwa media itu adalah sarana dia berhubungan dengan masyarakat. Ya, kalau dia sudah berinteraksi secara sosial, maka ada etika, ada peraturan yang mereka harus juga taati, mereka harus dia hormati. Kan tidak semudah itu. Berarti seharusnya media ini mengedukasi seperti apa sih? Apalagi mungkin masyarakat kan, kalau adik kita ini kan mahasiswa pasti udah berpikir insya Allah logis, fakultas hukum aman lah gitu ya. nggak dapat informasi langsung di-share begitu saja. Tapi bagaimana dengan yang Prof katakan, yang masih sangat minim adalah masyarakat yang berpikir logis, tapi justru yang tidak punya edukasi tentang politik. Itu harus seperti apa? Masyarakat berpikir lalu media itu memberikan edukasinya harus seperti apa sebenarnya? Kalau kampus dipandang sebagai sarana untuk lembaga edukasi, maka seharusnya kampus berperan aktif. Baik. Jadi bukan hanya fakultas hukum, tapi juga fakultas ilmu komunikasi misalnya, atau fakultas-fakultas yang lain. Harusnya dia punya peran yang sangat strategis ya, untuk memberikan informasi atau literasi media kepada masyarakat, supaya masyarakat aware terhadap ini apa nih media ini, apa bagi mereka di dalam konteks politik. Oke, dia jadi sarana kami mengetahui siapa calon yang akan kami pilih. Tapi di satu sisi, mereka juga bisa menggunakan media itu untuk kemudian memberikan saran, kritik, dan sebagainya. Nah, proses di dalam mereka berinteraksi itu seharusnya ada etika. Nah, mengetahui bagaimana etikanya, ini yang seharusnya digembar-gemborkan. Jadi, pertama itu lembaga pendidikan. Tapi yang kedua juga, menurut saya itu KPU juga harus membuat semacam sosialisasi bagaimana media itu berdampak kepada pilihan masyarakat, nanti berdampak pada demokrasi itu sendiri. Karena kalau masyarakat tidak cerdas memilih media, maka saya khawatirnya perang media di bawah itu, di ruang hampa itu gitu kan, itu akan jadi perang yang secara real di masyarakat. Ingin mengingatkan para politisi, tolong jangan bentuk buzzer untuk membuat sesuatu yang berorientasi pada menghasut hal-hal yang tidak pantas, untuk kemudian masyarakat bisa terprovokasi, masyarakat bisa kemudian saling membenci satu lain cuma gara-gara dia berpihak pada satu kelompok dan seterusnya. Dan itu kan sudah nampak dari pilkada ini saja yang sekarang terjadi, itu sudah perbincangan sudah, wah ada yang sudah mungkin serumah tangga sudah ribut gitu kan. Wah ini ibunya, istrinya dukung siapa atau itu kan sudah seperti itu. Oke, perbedaan itu kan wajar. Tapi please itu jangan kemudian jadi sesuatu yang men-trigger untuk terjadinya konflik. Dan media adalah sebagai tempat yang bisa memicu dan juga sekaligus bisa meredam. Nah, fungsi-fungsi politisi itu seharusnya meredam. Politisi kan punya buzzer, punya orang-orang, bahkan kita tahu lah teknologi sosial media itu juga bisa di quote and quote dimanipulasi gitu ya. Kita bisa membuat rekayasa akun, rekayasa berita dan seterusnya. Itu tim buzzer namanya. Nah, tim buzzer ini seharusnya dia berorientasi kebangsaan. Dia harus punya berpikir tentang bagaimana merawat demokrasi yang telah kita jaga, gitu ya. Bagaimana kita bisa merawat kedamaian negara ini. Jangan cuma karena satu peristiwa 2018-2019, terus kita menghancurkan demokrasi yang sudah terjaga, terus kemudian kita menghancurkan peran media yang harusnya sebagai deputy state, kita kemudian menghancurkan kedamaian dan ketenangan rakyat Indonesia misalnya. Terakhir nih Prof, karena kita punya cukup terbatas. Berarti menjaga demokrasi, apalagi di tahun politik ini, tugasnya siapa? Tugas kita semua, semua politisi terutama. Tolong jangan main mata, jangan mengganggu media, jangan mencederai posisi media, jangan pernah mau menggoda mereka gitu ya, untuk kemudian media melacurkan diri hanya untuk kepentingan sesaat. Kenapa? Karena ketika media telah kehilangan posisinya, dia tidak kuat menopang idealismenya, maka dia akan menghancurkan kepercayaan semua masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi percaya media, sekarang siapa yang mau dipercaya? Karena media satu-satunya penghubung kita antara negara dengan rakyat, antara pemerintah dengan rakyat. Media yang dipandang sebagai pihak yang bisa mengawasi 3 pilar yang lain. Dari media lah kita tahu bahwa yudikatif itu bermasalah, dari media kita tahu eksekutif bermasalah, legislatif bermasalah, dari media. Dan masyarakat penuh harapan terhadap media. Tapi kalau media sendiri melacurkan dirinya, berselingkuh, wah itu gimana masyarakatnya gitu. Itu jadi bahayanya. Baik, ini memang adalah tugas bersama. Tugas semuanya. Apalagi media memang baik lagi harus independen terpercaya. Oh ya, itu Kompas ya. Kompas. Baik, terima kasih Prof sudah berbincang bersama saya. Terima kasih teman-teman mahasiswa juga. Nah, saudara, ada banyak tantangan media di tahun politik. Salah satu tugas yang cukup berat adalah
menjadi media yang independen terpercaya. Saya Edwin Darwis, sampai jumpa.